Baik, saya ingin langsung lanjutkan bertanya kepada Bang Kapitra. Mungkin Bang Kapitra, artinya dengan adanya peringatan dari para politisi PDIP ini artinya ingin agar Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle begitu? Ada menteri-menteri siapa saja yang kemudian menjadi perhatian dari PDIP? Ya, ada yang namanya collective responsibility, ya, tanggung jawab bersama, karena Presiden sudah memberikan delegasi of authority kepada para menteri. Jadi semua menteri harus bertanggung jawab dengan bidangnya masing-masing. Kalau bidang kesehatan, Menteri Kesehatan harus tanggung jawab. Kalau bidang perburuhan, Menteri Tenaga Kerja harus tanggung jawab. Kalau bidang pertahanan keamanan, Menteri Pertahanan harus bertanggung jawab. Jadi sudah ada delegasi of authority yang diberikan Presiden sebagai bentuk sebuah collective responsibility. Jadi semua menteri harus bertanggung jawab dengan bidangnya masing-masing. Ketika dia lari dari tanggung jawab itu, maka menteri itu wajib direshuffle. Karena Presiden Jokowi adalah kader Partai Demokrasi Indonesia, Indonesia Perjuangan, maka kita mempunyai delegasi sendiri untuk memberikan saran dan memberikan peringatan kepada menteri-menteri yang terdiri dari berbagai partai itu untuk kembali ke trustnya, ke tracknya, ya. Jangan membuat black hole untuk Presiden sehingga semua tanggung jawab kolektif itu menjadi tanggung jawab Presiden sendiri, self responsibility. Jika menteri itu tidak mampu bertanggung jawab, tidak mampu dia melaksanakan fungsinya sesuai dengan visi dan misi Presiden atau memiliki visi dan misi sendiri, maka mereka wajib direshuffle. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Kapitra, jadi tadi menteri-menteri yang tadi Anda sebutkan berarti menteri-menteri yang tidak bertanggung jawab begitu? Iya. Terus kedua, menteri-menteri yang masih punya keinginan menjadi presiden, lalu tidak fokus dengan tanggung jawab yang telah didelegasikan oleh Presiden terhadap mereka, lebih baik direshuffle. Siapa? Oke, Siapa? Bang Kapitra, siapa sih nama menteri yang memang menurut Bang Kapitra itu harus direshuffle? Siapa saja dari menteri-menteri yang punya keinginan menjadi presiden sehingga dia tidak fokus, sehingga dia meninggalkan tanggung jawabnya di pundak Presiden. Dan sekarang kita tidak mau Presiden teraliniasi di tahun kedua dan ketiga. Untuk itu Presiden harus mencari orang yang betul-betul honestly, jujur dalam politik dan dalam loyalitas. Ya, Bang Kapitra, indikasi tidak fokus itu seperti apa contohnya? Loh, kita lihat tanggung jawab siapa sekarang, ya. Demo yang berlarut-larut ini, ya, sehingga tidak ada komunikasi politik seperti yang dibilang oleh Presiden, dan komunikasi politik yang sangat buruk untuk menyampaikan sebuah produk legislatif dan pemerintah, sehingga terjadi kesalahpahaman massal di tengah masyarakat. Ini tanggung jawab siapa? Apakah fungsi dan tanggung jawab menteri ini sudah terlaksana? Dan saya pikir Presiden tentu mempunyai kriteria sendiri untuk menilai, dan kita Partai PDIP tentu juga mempunyai assessment terhadap kondisi yang ada sekarang dan tanggung jawab responsibility yang dilakukan oleh menteri-menteri bersangkutan. Untuk itu tentu kita punya nama-nama yang akan disampaikan menjadi saran pada Presiden untuk direshuffle, sehingga pemerintah Presiden ini betul-betul pemerintah yang solid, loyal, dan bertanggung jawab kepada konstitusi dan masyarakat. Itu yang diharapkan. Artinya sekarang. PDI Perjuangan memberi nama-nama saran terhadap Presiden siapa saja yang harus di-reshuffle? Saya pikir pasti. Karena apa? Karena sudah ada warning, ya, ada early warning agar menteri-menteri yang tidak fokus dan melemparkan tanggung jawabnya kepada pundak Presiden itu tidak layak diteruskan menjadi menteri dan harus berhenti di sini. Baik, tapi Bang Kapitra tidak berani menyebut siapa saja, tapi tadi sempat disebutkan ada Menteri Pertahanan di situ. Bang Fadlizon, silakan. Saya mengatakan Bang Fadlizon, sekarang giliran Pak Bang Fadlizon, silakan Bang Fadli. Iya, itu urusan Pak Kapitra lah ya dengan partainya. Kalau misalnya memang itu yang disampaikan itu merupakan suara resmi dari partainya. Kalau saya melihat dalam hubungan ini, harusnya memang Presiden itu mempunyai menteri-menteri yang cakap, yang mempunyai kapasitas tadi, crème de la crème gitu ya. Jadi orang-orang yang terbaik di bidangnya. Supaya memang apa yang dihasilkan dari berbagai kebijakan ya, itu berguna, bermanfaat, dan tepat gitu di masyarakat gitu. Dan ini yang menurut saya, momentum 1 tahun ini adalah momentum yang bagus.
Ya, terutama masyarakat kan bisa dilihat, ditanya, mungkin sudah ada surveinya di bidang-bidang apa saja masyarakat merasakan adanya ketidakpuasan atau kelemahan-kelemahan dari pemerintahan ini. Nah, dan itu yang menurut saya harus menjadi perhatian. Dan kalau kita melihat fokus kepada hal itu, saya kira masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Tapi tentang dugaan-dugaan tadi apa yang disebut sebagai kudeta merangkak atau mau jadi presiden, itu saya kira itu urusan setiap orang ya. Konstitusi kita membolehkan orang dipilih dan memilih ya. Mungkin di dalam kabinet itu bisa ada 8 orang yang ingin jadi presiden gitu. Dan itu hak mereka, tidak ada masalah. Tapi urusan nanti gitu. Yang paling penting dinilai bukan soal niatnya, tapi yang paling penting adalah kinerjanya. Setelah diberikan amanah itu kinerjanya bagaimana gitu, dan itu yang menilai presiden sebagai user. Nah, dan juga masyarakat harus didengar kinerja dari berbagai portofolio menteri selama 1 tahun ini ya. Ya, saya kira itu fair untuk dilakukan, dan sejak awal saya termasuk yang berpendapat harusnya cari orang-orang yang terbaik gitu ya di bidang masing-masing itu, dan tidak terlalu tergantung kepada partai politik. Artinya mengusulkan boleh, tetapi yang memilih tentu kan presiden. Dicari orang yang terbaik di bidang masing-masing itu. Jadi tidak tersandra presiden oleh keputusan sepihak dari partai politik. Apalagi kalau yang disajikan atau yang dikedepankan adalah orang-orang yang belum tentu mempunyai kapabilitas. Baik, Presiden jangan sampai tersandra oleh partai politik. Mas Hanta, apakah dengan adanya reshuffle nanti juga akan menjamin Presiden tidak akan tersandra dalam hal memilih menterinya yang baru begitu, jika kemungkinan ada reshuffle? Nah, itu yang tadi saya katakan, kalaupun ada reshuffle kabinet dan itu sudah kebutuhan, bukan lebih banyak pertimbangan politik. Kalau pertimbangan politik, soal pertimbangan politik, partai ini minta ditambah, kemudian pilihannya bukan pilihan presiden, pilihan ketua umum partai, itu tidak akan menyelesaikan, menjawab persoalan, tidak akan meningkatkan kinerja pemerintah. Tapi bagaimana presiden mencari orang-orang yang capable, yang terbaik, itu artinya dia punya kompetensi di bidangnya, punya kemampuan leadership dan manajerial, mengelola birokrasi yang sangat besar, komunikasi publiknya juga bagus, dan juga loyal pada visi misi presiden, bukan kepentingan politik presiden, pada visi misi, pada konstitusi dan program presiden. Itu yang penting menurut saya. Nah, sehingga karena kita sistem presidensial, hak sepenuhnya hak prerogatif presiden untuk menentukan mengangkat pembantu presiden. Jadi menteri itu dalam bahasa konstitusi kita adalah pembantu presiden. Kapanpun presiden ingin menggantinya, kapanpun presiden mau melakukan pergantian karena berbagai pertimbangan, itu haknya presiden. Dan partai presiden tidak perlu mengikuti alur atau didikte oleh partai politik. Partai tapi mana, Tapi kita tidak bisa melarang partai kemudian punya keinginan, partai A mau ini, partai itu. Itu bagian dari dinamika politik. Tapi berpulang pada presiden, apakah presiden melakukan reshuffle kabinet betul-betul untuk kepentingan meningkatkan kinerja, menunaikan janji politiknya, menunaikan konstitusi, atau terdikte oleh kepentingan partai politik. Mas Kalau yang Hanta, terjadi kedua, menteri dari parpol mana yang harus di reshuffle? Nah, tidak itu juga pertimbangan dari partai, pertimbangan politik. Saya kinerja. Presiden harus punya basis teknokratik di bedah, mau dari partai atau non-partai, apapun posisi di partai politik, ketua umum sekalipun, presiden harus punya keberanian menggantinya kalau basisnya kinerja. Tapi apakah presiden berani untuk melakukan itu? Sehingga di periode kedua presiden yang sering mengulang mengatakan ini beban, berkoalisilah kepada rakyat, tinggalkan warisan politik untuk menunaikan janji-janji politik presiden. Kemudian kalau performanya bagus, tingkat kepuasan rakyat kepada presiden tinggi, dan itu akan positif. Dan saya kira, jadi dalam konteks ini, pertimbangan terpenting adalah dari mana dia mau dari partai dan non-partai. Saya termasuk yang tidak setuju membedakan antara partai dan profesional. Karena semuanya profesional mestinya. Profesional partai dan profesional non-partai. Dari partai mana? Ya, kalau keluarnya dari PDIP, sekalipun partainya Pak Jokowi, kinerjanya rendah, Pak Jokowi harus berani. Misalnya dari Gerindra atau dari partai lainnya, meskipun dia ketua umum, ternyata kinerjanya tidak memenuhi, maka presiden harus berani. Karena presiden kan bertanggung jawab pada rakyat, kepada memegang pada konstitusi. Nggak ada menteri bertanggung jawab kepada rakyat, meskipun menteri sudah bertanggung jawab, itu tidak ada. Menteri bertanggung jawab kepada usernya, kepada presiden. Nah, karena itu presiden carilah para menteri yang betul-betul bisa menyukseskan agenda pemerintahan, yang bisa membantunya menyukseskan janji-janji kampanyenya ketika masa kampanye Pilpres. Itu yang paling penting bagi presiden. Kurangi friksi
turbulensi internal dan sebagainya. Ini saya kira ini ujian leadership presiden. Apakah presiden ingin mengikuti didikte oleh partai, kemudian ngikutin, nggak akan pernah selesai. Partai A dipenuhin, partai B tidak setuju. Karena itu keberanian dan berkoalisilah pada rakyat, berpegang teguhlah pada konstitusi, dan tunaikan janji kampanye. Tentu sekarang presiden juga didukung oleh 70% lebih kurang kekuatan di parlemen. Apa coba kurangnya? Ini tinggal untuk menyelesaikan agenda pemerintahan, saya kira. Baik, terima kasih Bang Hanta. Terima kasih Bang Kapitra, terima kasih Bang Fadlizon, terima kasih juga Pak Budi Ari sudah bergabung sama kami di Kabupaten. Kita akan tunggu nanti seperti apa kemudian langkah dari Presiden Joko Widodo, apakah jadi akan mereshuffle atau tidak, kita akan tunggu saja langkah dari Pak Presiden Jokowi. Terima kasih semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.